Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan dan teman saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatmiranda dari kelompok 2 Kelas kelas 1B. 1B. Baik, kami akan menjelaskan alat yang bernama hammer mill. Latar belakang dan tujuan dijelaskan oleh Muhammad Farhan. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan. Latar belakang dari hammer mill adalah alat pengecil ukuran size reduction yang bekerja berdasarkan prinsip tumbukan menggunakan palu-palu. Hammer yang berputar dengan kecepatan tinggi untuk meluncurkan material menjadi ukuran yang lebih kecil dan seragam. Banyak digunakan di berbagai industri seperti pertambangan, kimia, pangan, biomasa, dan lainnya. Selanjutnya, adapun tujuan yang pertama itu mengurangi ukuran material menjadi lebih kecil. Yang kedua itu meningkatkan luas permukaan material. Yang ketiga, menghasilkan ukuran partikel yang lebih seragam. Yang keempat, mempermudah proses pengolahan lanjutan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi operasi dan produksi. Oke, selanjutnya bagaimana prosesnya dijelaskan oleh saya sendiri dan bagian-bagian alatnya. Oke, yang pertama bagian prosesnya. Yang pertama itu material dimasukkan melalui hopper ke ruang penghancuran. Kemudian tumbukan hammer. Rotor berputar dengan kecepatan tinggi. Hammer memukul material secara berulang. Kemudian pengecilan ukuran. Material pecah, retak, dan hancur menjadi ukuran yang lebih kecil akibat tumbukan. Yang keempat, penyaringan. Penyaringan material yang ukurannya lebih kecil dari lubang screen akan lolos, sementara yang lebih besar akan kembali tertahan dan tumbuk lagi. Yang kelima, produk keluar. Material yang telah sesuai ukuran keluar melalui outlet sebagai produk akhir. Oke, bagian-bagian alat. Yang pertama ada hopper, tempat masuk material. Yang kedua, casing atau housing, pelindung ruang penghancuran. Yang ketiga ada screen atau saringan, menentukan ukuran akhir produk. Yang keempat, rotor, poros utama yang berputar dengan kecepatan tinggi. Yang kelima, hammer atau palu, memukul material hingga hancur. Yang keenam, motor penggerak, menggerakkan rotor melalui sabuk atau belt. Yang terakhir adalah outlet, saluran keluaran produk. Selanjutnya aplikasi di industri, hasil yang diperoleh dan kelebihan dan kekurangan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk aplikasi di industri biasanya itu digunakan di pertambangan. Di pertambangan itu untuk menghancurkan biji mineral seperti batu bara, batu kapur, dan material tambang lainnya. Yang kedua di industri semen. Di industri semen itu untuk memperkecil ukuran bahan baku seperti batu kapur, tanah liat, pasir, silika, dan bahan adiktif. Sementara di kimia itu menghancurkan bahan padat agar mudah dicampur dan bereaksi dalam proses kimia. Di pangan itu fungsi hammer mill menggiling biji-bijian jagung, rempah-rempah, dan bahan pangan lainnya. Kemudian pada biomasa dan energi, fungsinya itu untuk menghancurkan limbah pertanian, kayu, dan biomasa untuk bahan bakar atau bahan baku energi terbarukan. Untuk sementara hasil yang diperoleh oleh hammer mill yang sebelumnya berukuran besar dan tidak seragam, setelah itu ukuran lebih kecil, seragam, dan siap diproses lebih lanjut. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, kelebihannya yaitu yang pertama, konstruksi sederhana, kapasitas produksi tinggi, dapat digunakan untuk berbagai jenis material, mudah dioperasikan, biaya operasi relatif lebih rendah, terus murah dalam perawatan. Sementara untuk kekurangan, konsumsi energi cukup tinggi, hammer cepat aus, menghasilkan debu dan kebisingan, tidak cocok untuk material yang sangat lengket atau basah. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai alat hammer mill. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.